Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatidz, para alim ulama, seluruh jamaah Majelis Darul Muhibbin yang mudah-mudahan selalu mendapatkan cucuran rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini, saat ini kita kembali dipertemukan Allah di majelis yang mulia, majelis zikir, majelis ilmu. Mudah-mudahan sebab hadir kita di tempat ini, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala masalah, problem kita diberikan solusi, jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak, mantu, cucu, murid kita nanti semuanya jadi anak-anak yang soleh, solehah, anak yang tidak akan menyusahkan kita dunia akhirat. Dan yang terpenting, mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan husnul khotimah, amin. Masih bab wudu ya. Kemarin rukun wudu yang pertama dibahas yaitu niat. Ya, betapa mudahnya niat setelah kita mengaji. Saya ulang sedikit, kalau dulu kita taunya niat cuma satu, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ini memang niat paling sempurna, paling baik. Tapi sebenarnya untuk sekedar sahnya wudu tidak harus sepanjang itu. Boleh hanya saya niat berwudu, udah boleh. Terutama saat kita ngajarin orang yang baru mau belajar sholat ya. Ada orang mu'alaf pengen belajar sholat, jangan diajarin yang panjang. Jangan nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari. Balik lagi dia ya, jangan. Tapi yang sudah biasa niatnya panjang, teruskan ya, jangan malah menyesal ya atau begini mah ya, namanya nyesel nggak boleh. Yang sudah biasa niatnya panjang, pakai yang panjang lebih bagus. Tapi suatu saat ketika masalah, ketika buru-buru misalnya gitu ya, atau ada kasus-kasus tertentu, boleh yang pendek tadi, saya niat berwudu gitu aja udah. Yaitu dilakukan saat membasuh wajah. Rukun pertama niat. Nomor 2 wasani ghuslu jami'il wajhi. Rukun wudu nomor 2 membasuh seluruh wajah. Membasuh. Yang namanya membasuh itu air harus mengalir ya. Jadi nanti harus dibedakan antara membasuh dan mengusap. Jadi kalau membasuh air harus mengalir. Tapi ini memang mazhab Syafi'i ya. Tidak menutup kemungkinan mazhab lain membolehkan mengusap. Karena saya pernah melihat waktu haji atau umroh, saya lupa, ada orang kulit hitam. Orang kulit hitam itu dia bawa air sebotol kecil, botol aqua itu kecil. Itu cuma dilubangin kecil, terus dikucurin di tangan, diusap-usapin mukanya. Jadi satu botol itu bisa wudhu bertiga. Saya pikir ini kok menurut mazhab Syafi'i nggak sah. Kenapa? Karena wudhu itu airnya harus mengalir. Jadi nggak boleh tangan hanya kita basahin, kita usap-usap. Atau mungkin pakai es batu ya, batu es. Nawaitul wudu'a gitu kan.
Itu madzhab Syafi'i enggak, karena yang namanya membasuh itu tentu beda dengan mengusap. Ya. Basuh harus airnya mengalir. Membasuh seluruh wajah. Batasnya wajah apa? Wahadtuhu tulan ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhiril lahyaini. Batas wajah kalau memanjangnya, manjang itu dari atas ke bawah, itu mulai dari tempat yang biasa numbuh rambut, yang biasa ya. Artinya biasa itu maksudnya gini, numbuh rambut kan di sini nih, ini biasa memang kita biasa. Ini wajah dari sini sampai ujung sini, ya, yang ngadep ke depan ya. Kalau yang di bawah ini bukan wajah, yang ngadep ke depan, ujung sini yang ngadep ke depan, ini wajah. Ya, kenapa harus dikatakan tempat yang biasa numbuh rambut? Maksudnya kalau ada orang kepalanya nggak ada rambutnya, misalnya separuh botak, apa perlu wudhunya ada di atas begini? Ya enggak, cukup kira-kira rambut itu kalau numbuh di mana kira-kira di sini, ya udah dari situ tetap. Nggak perlu karena rambutnya ini botak ke sini lalu wudhunya harus dibasuh dari atas, tidak, tetap dari sini. Itu wajah. Memanjangnya. Batas wajah ke samping itu dari kuping ya, dari telinga. Ini ada mentil nih, dari sini sampai sini, kanan kiri. Ini artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan bab sholat, kan sholat itu orang perempuan itu wajib menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi sampai pergelangan ini ya, luar dalam ya. Ini bukan aurat. Jadi misalnya orang perempuan pakai aurat nutup mukanya begini, diikat segini nih. Ya, ini sah ya. Karena yang penting telapak tangan ini ya yang boleh kelihatan, satu. Nomor dua, wajah. Lagi-lagi wajah itu adalah yang menghadap ke depan. Ini wajah, pipi kita ini wajah. Nah, yang ngadep ke bawah ini bukan wajah. Sehingga kalau ada orang perempuan sholat mukenanya di leher sini, ya di leher sini, ini kelihatan, nggak sah sholatnya. Mestinya di sini nih, segini, ya mukenanya. Nah, kalau misalnya mukena kayak apa? Ini ya, saya praktekin. Biasanya orang perempuan kan ada yang segini nih nutupnya, harusnya segini nih. Mukena itu begini kalau pakai. Kenapa? Karena yang boleh kelihatan cuma wajah, dan wajah itu yang ngadep ke depan, yang bagian yang ngadep ke bawah bukan wajah. Jadi nanti kita lihat istri, anak, adik, orang tua pakai mukenanya bagaimana ya, harus ketutup. Yang bagian ngadep ke bawah, termasuk kalau haji atau umroh. Orang perempuan sedang haji atau umroh kan nggak boleh nutupin wajah harus kelihatan. Yang harus kelihatan cuma wajah. Kalau sampai ini kelihatan berarti ada yang dilanggar, auratnya kelihatan gitu ya. Nah, karena wajah itu yang ngadep ke depan ya, maka ada ulama yang berpendapat, dan saya ikut ini di saat-saat tertentu, maka yang disebut menghadap itu nggak harus yang lurus ke sana ya. Orang yang di samping sana pun secara bahasa itu juga masih berhadapan dengan saya, karena ini muka saya ini berbentuk apa? Oval, apa nih? Oval apa namanya? Bulat ya. Yang namanya muka saya bukan hanya ini, bukan. Ini juga bagian dari pipi saya. Sehingga menurut pengertian bahasa dalam fikih, menghadap itu saya begini ya, orang yang agak di sebelah kiri saya itu boleh ngomong saya waktu itu di hadapannya Ustadz misalnya gitu, meskipun nggak persis. Lah dari sini juga ada ulama yang berpendapat kalau ada masjid yang kiblatnya miring-miring dikit, ya udahlah karpetnya nggak usah dimiringin. Harusnya misalnya kalau dilihat dari kompas ini harusnya miring dikit misalnya. Kalau cuma dikit nggak usah, tetap aja karpetnya biar lurus. Kenapa? Karena walaupun kita nggak miring, tetap pipi kita kena Ka'bah, gitu loh. Ya, nggak usah. Kecuali kalau mau bangun baru, mau bangun masjid baru, mushola baru, lebih bagus kalau kiblatnya benar-benar dicari, ya, cari orang yang ahli, ngukur berapa
derajat Mekah, berapa derajat sini, lintang utara, lintang selatan, nanti bisa dicari sehingga harus kemana. Tapi kalau sudah terlanjur kayak begini nih, misalnya harus miring, akhirnya karpetnya miring, ya. Kalau saya nggak setuju, tapi terserah bapak-bapak di sini. Tapi kalau saya yang punya masjid nggak, saya lurusin. Kenapa? Ya tadi wajah itu yang ngadap ke sana, ini wajah, gitu loh. Bahkan ada pendapat Masjid Madinah, sebab kalau ukurannya ngadap kiblat itu harus wajah kita kena Ka'bah. Itu di Madinah itu ternyata kiblatnya nggak simetris dengan nggak lurus dengan Ka'bah. Satu. Nomor dua, Nabi itu ketika di Madinah ditanya mana kiblat, kata Nabi cari mana timur, mana barat. Terus kamu ngadep ke selatan. Karena kalau di Madinah kan itu utaranya Mekah, ya. Madinah itu utaranya Mekah. Berarti orang Madinah kalau sholat ngadep ke selatan. Kata Nabi, udah asal ngadep selatan, cari timur, cari barat, terus ngadeplah ke selatan. Dua. Nomor tiga, yang pernah umroh, ya. Madinah itu masjidnya, shaf awal itu nggak tahu udah berapa ratus meter itu. Mungkin ada 300 meter shaf awalnya itu. Ya kan? Kalau imamnya kena Ka'bah, pasti yang di ujung kanan, ujung kiri nggak kena Ka'bah. Kenapa? Ka'bah itu cuma sekitar 20 meter kali 20 meter, ya. Sehingga kalau harus dipaksa harus kena Ka'bah, berarti harusnya shaf awalnya Madinah itu bikin agak melingkar, harusnya kan. Tapi kan nyatanya enggak. Shafnya Masjid Madinah itu panjang. Kalau seandainya yang ujung kiri kena Ka'bah, pasti yang ujung kanan nggak kena Ka'bah. Artinya apa? Ngadep kiblat itu nggak mesti harus bener-bener kena Ka'bah, kecuali orang yang bisa lihat Ka'bah. Kita sholatnya di dalam masjid Mekah, jelas Ka'bah di situ, nyerong dikit, nah nggak boleh, ya. Jelas Ka'bah kelihatan, ya nggak boleh. Tapi kalau yang jauh, kayak kita di sini kan jauh, cukup dengan kira-kira. Perkiraan Ka'bah di mana, di barat, ya udah ngadep ke barat. Sebab kalau kita taruhlah misalnya gini, ini titiknya kiblat sini nih, lurus. Lurus itu kalau kita di sini belok 1 mili saja, di sana nggak tahu udah berapa kilo melencengnya, ya kan? Tetap susah. Saya yakin kalau orang yang di luar Mekah, yang benar kena Ka'bah dihitung mungkin 1%. Selebihnya melenceng nggak kena Ka'bah, gitu loh, ya. Jadi nggak usah beragam itu nggak usah terlalu sempit, nggak usah terlalu dipersulit, ya. Allah itu nggak sesulit itu, ya. Nah, ini kaitannya dengan wajah tadi ngadep. Ya. Wahuma al-azmani alladzani yambutu alaihima al-asnan as-sufla yajtami'u muqattabuhuma fi dzaqan. Tadi bahasanya kan gini. Wajah itu panjangnya dari atas ke bawah, dari tempat numbuh rambut sampai bertemunya 2 tulang rahang. Tulang rahang itu apa? Disebutkan 2 tulang tempat numbuhnya gigi bawah. Ini kan gigi tulang nih. Ini dari kiri kanan ke tengah, dari kiri ke tengah ketemu di depan, namanya janggut, dzaqon, ya. Wa mu'akhiruhuma fil udhun. Ya, belakangnya ini kuping. Makanya dari kuping ke depan, dari kuping ke depan. Ini namanya lahyun. Tulangnya namanya lahyun. Tapi rambut yang dumur namanya lihyun atau lihyatun. Tulangnya namanya lahyatun atau lahyun, rambut yang tumbuh lihyatun, jenggot namanya, ya. Wa hadu ardun ma bainal udunain. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kasifun wajaba isolul ma'i ilaihi ma'al basyrah allati tahtahu. Seandainya pada wajah ada rambut, mungkin ada orang yang wajahnya berbulu, ya, wajahnya, baik itu bulu yang tipis atau yang tebal, maka wajib air sampai ke dalam kulit. Misalnya nih, saya punya pipi saya ada bulunya, ya, maka wajib hukumnya air sampai ke dalam kena kulit. Ini beda dengan jenggot, ya. Kalau jenggot kan tempatnya bukan di pipi, seperti ini maksudnya, kayak alis, ini kan bulu alis. Ada orang punya alis tebal sekali misalnya, gimana? Tetap harus sampai dalam, sampai kulit. Kumis, orang punya kumis tebal,
harus dibasuh kumisnya plus kulit yang di dalam. Tapi kalau jenggot, ya kan kalau melihara jenggot itu sunnah, ya melihara jenggot nggak wajib tapi sunnah, ya. Karena sunnah maka kalau ukurannya, kalau orang punya jenggot tebal, ukuran tebal itu apa? Ukurannya itu lawan bicara itu nggak bisa ngelihat kulit di sela-sela rambut ini. Saya punya jenggot, saya tanya, misalnya saya orang ngobrol kan paling jarak 1 meter kan, kelihatan nggak kulit saya yang di dalam rambut jenggot ini kelihatan nggak? Enggak, berarti tebal. Untuk jenggot yang tebal yang wajib cuma basuh bagian luarnya jenggot aja. Tapi yang jenggotnya tipis, tipis itu sela-selanya ini, dari sela-sela rambutnya ini, dari sela-sela jenggot kelihatan kulit, berarti tipis, itu wajib dibasuh sampai kulitnya, ya. Itu kalau jenggot laki-laki. Ya kalau perempuan misalnya, nanti di sini dibahas, ya. Amalihiyatur rajuli al-kathifatu bi alam yaro al mukhatabu basyarataha min khilaliha fayakfi ghuslu dhahiriha. Jadi jenggot laki-laki yang tebal, ukuran tebal tadi, lawan bicara itu nggak bisa ngeliat kulitnya dari sela-sela rambut ini, jenggot ini. Itu tebal, cukup dibasuh luarnya. Tapi bagi yang jenggotnya bi khilafil khafifah, ya, wa hiya mayarul mukhatab basyarataha fayajibu isalul ma li basyaratiha. Kalau jenggotnya tipis, tipis itu tadi, dari sela-sela jenggot ini kelihatan kulitnya, kulit dalam, maka wajib membasuh sampai dalam, sampai kulit. Wa bi khilafil lihiyatil mar'at imra'atin wa khunsa fayajibu isalul ma'i li basyaratihima. Berbeda juga dengan misalnya perempuan punya jenggot. Kalau laki-laki melihara jenggot kan perintah, sunat hukumnya, ya. Kalau perempuan melihara jenggot itu malah makruh, ya. Jadi gimana? Perempuan itu harusnya kalau punya jenggot dibuang. Ini enggak, tetap pelihara. Sehingga kalau jenggot perempuan tebal, meskipun tebal tetap harus dibasuh sampai dalam kulit. Kalau jenggot laki-laki tebal cukup bagian luar, kulitnya enggak harus kena air, ya. Jadi jenggot. Wa khunsa, jenggot khunsa ini orang yang belum jelas kelaminnya, ya, kan banyak ada orang menerjemahkan khunsa itu banci, bencong. Salah, karena definisi khunsa itu orang yang punya alat kelamin dua, punya laki-laki ada, perempuan ada, atau punya satu bentuknya nggak mirip punya laki, nggak mirip punya perempuan. Mau dibilang laki bentuknya kayak gitu, perempuan juga kayak gitu juga, ya. Namanya khunsa, orang yang tidak jelas jenis kelamin. Nah, khunsa ini biasanya nggak lama, satu ketika akan ketahuan bahwa dia ini laki atau perempuan. Kalau dulu, zaman dulu, kalau ada orang terlahir dengan dua kelamin, itu biasanya kalau kencing keluar dari dua-duanya, dari alat perempuan keluar, alat laki juga keluar. Terus hukumnya gimana? Ini belum dihukumi laki-laki dan belum perempuan, ya. Terus tunggu sampai kapan? Tunggu perkembangannya. Kalau lama-lama, mohon maaf, numbuh buah dada, ya kan? Oh berarti perempuan. Atau lama-lama suaranya begitu akil balik, suaranya mau berubah jadi besar atau numbuh kumis, oh berarti laki-laki. Baru di situ dikatakan orang golongan khunsa tapi masuk ke golongan laki-laki. Itu dulu. Tapi sekarang udah canggih, begitu keluar dua kelamin itu dokter udah bisa melihat. Ada alat untuk melihat. Kenapa? Karena orang perempuan itu ada organ tubuh yang tidak dimiliki, seperti rahim misalnya. Itu ada alat untuk deteksi, mendiagnosa, dilihat, oh ini perempuan misalnya, oh ini laki-laki, sudah bisa dilihat dari sejak bayi, meskipun alatnya dua. Dan itu boleh langsung dioperasi. Misalnya gini, ternyata dia laki-laki, ya sudah, yang perempuan ditutup, dijahit, gitu kan. Atau ternyata perempuan, ya sudah, potong aja itunya.
Kalau dulu nggak boleh. Sebelum jelas laki perempuan nggak boleh. Misalnya gini, ada orang memang lagi pengen banget punya anak perempuan. Pas lahir kelaminnya 2. Ya udah, jadiin perempuan aja misalnya. Punya lakinya dipotong. Kalau ternyata dia laki-laki bagaimana? Nyari lagi di mana tuh potongan? Ya kalau belum dibawa kucing. Mending kalau kebalik, misalnya gini dibalik. Dia pengen banget punya anak laki-laki, yang perempuan dijahit. Ternyata gampang, tinggal jahitannya dibuka. Ya kan? Makanya nggak boleh, kalau belum jelas nggak boleh. Itu khunsa. Jadi khunsa itu bukan banci ya. Sebab kalau banci, bencong, itu laki-laki. Bahasa Arabnya disebut mukhannis. Mukhannis itu orang laki-laki tapi yang bergaya perempuan, dandanan perempuan, sepatu perempuan, tas perempuan, pakaian perempuan, cuma tenaganya tetap laki-laki. Saya pernah lihat itu dikejar Satpol PP, kalah Satpol PP larinya. Ya. Dan itu haram, ya. Orang laki-laki berdandan seperti perempuan itu haram. Namanya tasyabuhur rijal bin nisa, atau sebaliknya tasyabuhun nisa birijal. Laki-laki berdandan seperti perempuan itu haram. Begitupun perempuan berdandan seperti laki-laki juga haram. Ya, nggak boleh. Ya, misalnya udah jelas perempuan, dia tutupi ke perempuannya. Juga pakai apa? Gelang akar. Misalnya ya. Terus cincinnya itu yang gede, terus potongannya dicepak, pakai jaket biar nggak kelihatan, mohon maaf buat dadanya misalnya, bergaya laki-laki, itu haram. Ya. Sebaliknya laki-laki berdandan seperti perempuan itu juga haram. Tuh la'anallahul mutasyabbihina bin nisa wal mutasabbihat birijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai, artinya sengaja menyerupai. Kalau kebetulan serupa enggak, kebetulan gimana? Kebetulan ada laki-laki tapi wajahnya cantik tanpa pakai bedak memang kelihatan cantik misalnya. Dia dandan tetap biasa pakai sarung tapi cantik. Itu namanya kebetulan, bukan sengaja. Kalau sengaja dia pakai bedak, pakai apa? Sifat mata, pakai gincu. Sehingga pengen benar-benar mirip, namanya ada usaha. Jadi tasyabbaha, kalau kembali kepada sorof, tasyabbaha itu bermakna takalluf, jadi makna usaha. Orang yang sengaja pengen sama, seperti ta'allama, berusaha pengen alim. Tapi kalau yang serupa tapi tanpa usaha nggak haram. Maka biasanya nih kalau tahun baru nih, ini hadis nih, man tasyabbaha biqaumin fawa minhum. Barang siapa yang menyerupai kaum, ya, barang siapa menyerupai satu kaum, maka berarti dia bagian dari kaum itu katanya. Sehingga kalau tahun baru bakar ikan haram. Ada nggak yang fatwa gitu? Ya, masalahnya itu kalau kita sengaja bakar ikan itu niatnya pengen nyerupai mereka, dia merayakan hari kafirnya kita, itu haram. Tapi kalau kebetulan gini, saya misalnya punya tetangga yang tiap hari kerja, pas hari itu hari libur, ngapain ya? Tahun baru kalau kita jalan juga kemana-mana macet, bisa keluar nggak bisa masuk, bukan? Kejebak macet, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ya udah, daripada ini yuk ngumpul kita belikan bakar ikan, bakar ayam, kita nyate. Ya enggak apa-apa. Ya. Kan nggak ada sengaja menyamakan gitu. Kebetulan sama. Kalau semua yang sama dianggap tasabuh, semua yang sama dianggap menyerupai, itu berat. Katanya, kamu jangan begitu, kenapa? Orang kafir begitu, kamu begitu, berarti sama, misalnya. Sekarang saya tanya, orang kafir pakai baju nggak? Orang kafir pakai baju nggak? Apa terus yang pakai baju ini nyamain orang kafir? Apa yang terus kita telanjang biar nggak sama orang kafir? Enggak. Jadi tasyabah itu artinya ada usaha ingin sama, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kebetulan sama, ya kebetulan sama, ya tidak apa-apa, gitu loh.
Yang penting jangan sengaja pengen sama. Ini nggak boleh. Wala budda ma'a ghuslil wajhi min ghusli juz'in minar ra'si war raqabati wa ma tahta dzaqani. Tadi dikatakan yang rukun, yang wajib itu kan membasuh wajah. Tapi untuk kesempurnaan wajah ini diwajibkan dilebihkan sedikit. Kalau saya wudu kan wajibnya sampai batas rambut, saya lebihkan, itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena dengan melebihkan ini kita menjadi yakin yang wajib sudah terbasuh. Orang misalnya kalau di tangan sama nanti orang basuh tangan itu wajibnya sampai siku ya, maka wajib dilebihkan sampai sikunya kebasuh. Maksudnya apa? Untuk meyakinkan bahwa tangan ini benar-benar sudah terbasuh. Nanti basuh kaki sama, batasnya kan sampai mata kaki, harusnya mata kaki nggak termasuk harusnya, tapi untuk meyakinkan maka wajib dilebihkan sampai basuh mata. Jadi kalau basuh wajah sampai dilebihkan sampai kena kuping dikit, sampai kena leher sini dikit. Ya ini kan wajah ini, lebihkan dikit ya. Untuk apa? Yakin. Kalau kaidahnya itu malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu di mana perkara wajib enggak akan sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu hukumnya wajib. Itu urutan. Atau gini, sesuatu yang menjadi sebab sempurnanya perkara wajib, maka hukumnya juga menjadi wajib. Gitu ya. Yang wajib pergi haji, wajibnya menjalankan ibadah. Untuk bisa ibadah haji harus ada kendaraan, maka kendaraan hukumnya juga jadi wajib, gitu lah. Nomor 3, wasal itu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Rukun wudu yang nomor 3 membasuh dua tangan sampai kedua kiki, sampai ya, artinya sikutnya nggak ikut sikunya, batasnya sampai sikut, tapi nanti untuk wajib biar sempurna sikutnya ikut di bawah. Ini bicara rukun ya. Tapi kalau yang afdol kita wudu itu sampai ketiak, sampai ketek nih dibasuh, yang bagus. Basuh kaki yang bagus sampai dengkul. Kenapa? Kata Nabi nanti umat Muhammad itu ya, inna ummati yut'auna yaumil qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku di hari kiamat ketika dipanggil, maka wajah, tangan dan kaki akan bersinar karena bekas wudu. Maka kata Nabi, sempurnakan ya. Kalau wudu kalau bisa jangan cuma sampai sikut, sampai bahu atas, sampai ketek gitu ya. Untuk apa? Biar nanti yang bersinar sampai atas. Basuh kaki sampai betis dibasuh semua. Kenapa? Biar sinarnya sampai betis, gitu kan? Itu sunat. Kalau yang wajib yang basuh kaki cuma sampai mata kaki, ya harus sampai mata kaki ya. Basuh tangan harus sampai sikut. Fa illam yakun lahu mirfaqoni u'tubira qadruhuma. Jika orang nggak punya sikut, misalnya ada orang ini nggak ada sikutnya, jadi tulangnya lempeng, nggak punya sikut, gimana wudunya? Jawabnya cukup dikira-kira. Kalau dia punya sikut, kira-kira posisi di mana sikutnya? Di sini, ya udah sampai situ aja udah. Ya, bukan berarti kalau nggak ada sikut dibasuh semua, wajib nggak wajib. Walaupun afdolnya nggak apa-apa dibasuh semua. Tapi kalau bicara wajib, cuma sampai sikut. Ya bagi yang nggak punya sikut cukup dikira-kira. Kira-kira kalau orang punya sikut di mana sikutnya? Ya udah sampai situ membasuhnya. Wa yajibu ghuslu ma 'alal yadaini min sya'rin wa si'atin wa usbu'in zaidatin wa adhafir. Wajib juga membasuh apa-apa yang ada di tangan. Apa itu? Rambut, daging numbuh, atau jari lebih, kuku. Jadi misalnya kita wajib basuh tangan. Kalau di tangan ada bulunya, ada daging numbuh, ada apapun termasuk kuku, ini semua harus kena air. Nggak boleh nggak kena air. Wajib izatu ma tahtaha min wasakhin yamna usul ma ilahi. Wajib membersihkan kotoran yang ada di dalam kuku kalau sekiranya ini bisa menghalangi masuknya air. Jadi kalau ada kotoran dalam kuku yang menghalangi masuknya air, ini harus dibersihkan dulu. Ya, intinya harus membasuh tangan dan tangannya itu harus kena air sehingga nggak ada penghalang. Kalau tangannya kena cat misalnya, tangannya kena cat minyak, itu kan berarti kulitnya
nggak kena air karena airnya tertutup oleh kulitnya tertutup oleh cat, sehingga sehingga airnya nggak sampai ke kulit, maka wudunya nggak sah. Jadi harus bersih gitu ya. Nah, itu dulu mungkin pertanyaan. Kalau nggak ada saya teruskan. Kalau ada pertanyaan dulu, silakan. Ya, nggak ada. Nggak ada karena paham atau karena bingung? Kalau yang belum jelas nggak apa-apa, ulangi lagi yang tadi diulangi, saya ulangi lagi. Kalau ada yang belum, ya silakan. Waalaikumsalam. Saat kita bepergian jauh, Ya. kita mampir misalnya sholat, atau sholat. Kalau saat itu karena aku nggak ada. Kalau itu sebenarnya dapat gimana? Kayak kalau kita pakai rumahnya ada, auratnya nggak tutup gimana? Jadi orang mau sholat ya di mana aja, mungkin musafir, mungkin di rumah, ternyata mukena nggak ada, sehingga adanya jilbab biasa gitu kan. Itu bisa diakalin, jilbab tetap pakai jilbab, ya dipakai, kerudungnya diikat, masukin ke baju misalnya, yang penting leher jangan kelihatan. Tangan misalnya diikat pakai karet ujungnya, tarik ikat pakai karet. Sebab kalau nggak diikat, kalau gini kan kelihatan nih dari lubangnya nih. Biar nggak ada lubang diikat pakai karet ujungnya. Kaki diakalin pakai kaos kaki, ya. Atau dia pakai misalnya kebetulan pakai celana panjang, yang tinggal pakai kaos kaki aja. Yang penting jangan ada kulit aurat yang kelihatan. Jadi nutup aurat tuh nggak harus pakai mukena. Apapun yang dipakai asal bisa nutup. Nggak ada mukena, adanya kain kafan, pakai nggak apa-apa. Yang penting nutup. Nggak ada juga taplak meja. Iya, asal suci. Spray. Mau sholat nggak ada, adanya spray kita gulung-gulungin di badan, ya nggak apa-apa. Kan yang penting nutupnya, ya. Yang penting nutup, bukan bentuk tutup, bukan. Makanya gini, kita dalam beragama jangan terjebak oleh simbol. Jangan terjebak oleh, artinya agama itu kalau bisa kita beragama itu jangan simbolis, jangan formalis, tapi substansialis. Maksudnya apa? Nabi pakai gamis. Apa sih substansinya? Tujuannya apa sih Nabi ini pakai gamis? Biar apa Nabi pakai gamis? Jawabnya, Nabi mau auratnya tertutup. Oh kalau gitu Nabi pakai gamis ini cuma pengen nutup aurat. Orang sini pakai sarung, bagaimana? Ya boleh, sama dengan Nabi, sama-sama nutup aurat. Artinya gini, maksud saya jangan terjebak itu gini. Jangan menganggap orang soleh itu hanya orang yang pakai gamis, lah itu salah. Ya, bahwa Anda atau kita senang gamis karena niru Nabi, bagus. Tapi jangan merasa bahwa Islam itu harus seperti itu, salah. Ini namanya formalis seperti itu. Jadi pokoknya semua harus ke Arab-Araban. Makan pun harus kurma misalnya. Kenapa? Niru Nabi. Nah kalau gitu kan orang sini suruh makan kurma sepiring juga belum makan katanya. Iya kan? Itu penting kalau kadang-kadang udah dikasih ketan kan kayak nasi juga. Udah sarapan belum gitu. Sekarang makan roti, Nabi makan roti misalnya. Oh berarti kita juga harus makan roti karena Nabi makan. Nah, repot kalau gitu. Ya kayak tadi orang sini kasih roti. Biar beberapa potong katanya belum makan. Jadi gitu. Jadi kita memahami Islam itu harus apa? Maqasidus syariah, ya. Tujuan apa sih? Tujuan yang dilihat, ilatnya yang dilihat. Sebabnya, gitu loh. Misalnya, Nabi kenapa pakai gamis? Ya kebetulan Nabi orang Arab. Kalau Nabi orang Amerika, saya yakin Nabi pakai blue jean. Karena memang di sana tradisi orang sana, koboi itu, ya. Celana blue jean, nutup auratnya. Gimana? Ya nggak apa-apa. Nabi makan kurma ya karena Nabi orang Arab. Kalau Nabi orang sini makan singkong, makan ubi, makan nasi.
Jadi dalam beragama itu bukan dilihat secara simbol-simbol formalitas, bukan. Peci apa harus putih? Enggak. Ya kan? Kenapa Nabi putih? Karena di Arab itu panas. Maka untuk mengurangi panas ini pakai putih biar mantulin sinar matahari, kan gitu. Itu cuma ya, tapi seandainya kita pakai putih niru Nabi bagus. Cuma jangan merasa bahwa Islam itu harus seperti itu yang salah. Jadi di Arab sendiri, kalau orang Arab melihat orang pakai gamis itu ya bukan tanda di sini saja kan. Oh, kalau pakai gamis biasanya itu ustadz, kiai, habib biasanya. Ya, tapi apa kita harus seperti itu? Tidak. Ya. Karena di Arab sendiri ternyata, ya saya pernah tinggal di Arab, ya. Bertahun-tahun di Arab. Saya ngelihat di Mesir itu kiainya pakai gamis. Ustadz pakai gamis, mahasiswa pakai gamis, sopir bis pakai, sopir taksi, yang jualan di pasar, mohon maaf, yang zina, iya. Artinya, mohon maaf, saya bukan ingin mengecil. Ini saya cerita fakta. Sama juga di sini, pakai baju batik ada kiai, ada presiden, ada anggota DPR pakai batik, ya kan? Ada ustadz pakai batik, yang selingkuh. Artinya apa? Jangan melihat iman orang itu dari hanya penampilan. Kalau kita lihat malah kadang-kadang wali kayak Habib Syekhon gitu, lihat tampilannya. Mohon maaf, kalau tampilannya sama sekali nggak menarik. Itu kan kita, tapi Allah menarik sekali. Banyak orang yang di bumi nggak dikenal, tapi sangat dikenal di langit. Sebaliknya ada orang yang di bumi sangat terkenal, ceramahnya viral di mana-mana, tapi penghuni langit nggak kenal. Kenapa ya? Kembali kepada imannya masing-masing. Itu maksud saya. Jadi beragama itu harus jangan semuanya. Saya dulu pernah, saya makan pakai sendok, itu langsung ada orang temanku langsung saat ditambal, kaget. Kenapa ini? Bid'ah katanya. Astagfirullah. Bid'ah. Kenapa? Rasulullah itu kalau makan 3 jari. Lah saya mau makan soto sudah 3 jari, itu kapan rapinya? Ujung-ujungnya saya kokop gini. Ya bid'ah lagi, Nabi nggak pernah begitu. Jadi tetap hadis itu harus dilihat konteksnya. Kenapa Nabi pakai 3 jari? Oh, konteksnya makan sebab kalau kurma disendok susah. Ayo coba cepet-cepetan makan kurma yang pakai sendok sama yang nggak pakai sendok, cepet mana? Yang nggak pakai sendok. Coba tuh kalau makan soto, ayo cepetan mana? Yang pakai sendok. Artinya Pak, lihat, oh Nabi ini pakai 3 jari biar gampang. Ngambil kurma 5 jari malah susah. Ya kan? Kalau 3 yang kena kan 1 langsung keangkat. Kalau 5, lepas lagi. Baru. Ya. Jadi lihat sunnah, mempelajari agama itu harus punya guru. Dan insya Allah guru saya, gurunya Ustadz Mumin sama itu sanatnya ke Kiai SMA Asy'ari, Kiai SMA ke gurunya di Mekah, terus ke gurunya sampai tabiin, sampai sahabat, sampai Nabi. Kenapa harus punya guru yang mata rantainya sampai kepada Nabi? Karena yang paling tahu Quran dan hadis, apa arti Quran hadis, apa makna Quran hadis adalah Nabi. Lah Nabi nggak ada, tanya sama sahabat, kan muridnya Nabi sahabat nggak ada juga, sahabat punya murid namanya tabiin punya murid, tabiin terus sampai muridnya sampai guru-guru yang di Mekah, para habaib, sampai ke kiai-kiai yang di Indonesia yang pernah belajar ke sana. Jadi untuk memahami agama bukan hanya dengan hadis yang sahih, nggak cukup hanya hadis yang sahih. Tapi di samping hadis yang sahih juga harus cara pemahaman yang juga sahih. Pemahaman juga harus benar. Sekarang yang ramai itu asyidda'u 'alal kufar. Ya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi asyidda'u 'alal kufar, keras kepada orang kafir. Ini kalau pemahamannya nggak gitu Nabi. Asal ketemu orang kafir bawa pengen nabok aja. Cina, Kristen, udah. Apa iya setiap Cina Kristen boleh kita tabok? Sekarang
Kalau betul makna asyidda alal kufar seperti itu, cari hadis Nabi, ada nggak perilaku Nabi yang seperti itu? Nabi kan tahu ayat ini turunnya kepada ada nggak contoh Nabi tiba-tiba nabok orang kafir? Kalau Nabi perang itu lebih karena bertahan. Nabi diserang. Nabi itu seberapa kali kalau ada musuh menyerang, jajak damai, kalau mau udah nggak usah perang, ngapain sih perang? Kesian rakyat jadi korban. Dia ngotot juga ngajak perang, ya udah, ya. Lo jual, nah, orang Betawi gitu. Lo jual, gua borong katanya. Nabi juga sama. Jadi nggak ada. Coba lihat cerita. Bagaimana Nabi diludahin orang Yahudi, malas tidak. Bagaimana Nabi ada orang buta, Yahudi buta disuapin tiap hari. Itu orang yang disuapin ngatain Nabi terus tuh. Awas jangan deket-deket Muhammad, ya Muhammad tuh gila katanya. Dia nggak tahu yang nyuapin Nabi Muhammad padahal. Coba kalau kita yang nyuapin, kita suapin ngatain kita gila gimana kira-kira? Jorokin. Nabi enggak, sambil nyuapin sambil doa, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan hidayah, dikasih dibaik. Jadi sentuhan itu sentuhan bukan fisik tapi hati. Ya, bukan sentuhan fisik tapi hatinya disentuh. Gimana caranya orang itu tersentuh hatinya, simpati. Ya. Jadi jangan salah. Kalau asyidda wal kufar diartikan kita harus keras sama orang kafir, kita harus perangi orang kafir, kita harus bunuh orang kafir. Kalau Nabi seperti itu berarti nggak ada orang Islam waktu itu. Kafir matiin, nggak jadi Islam. Kafir lagi matiin. Siapa yang jadi sahabat akhirnya? Umar mungkin dimatiin duluan tuh. Kan Umar juga paling premannya orang kafir Quraisy waktu itu Sayyidina Umar. Sampai kalau ada orang masuk Islam itu diam-diam, awas jangan cerita Umar katanya gitu. Sebab dia paling marah kalau dengar ada orang masuk Islam paling marah. Tapi akhirnya Nabi berdoa, ya Allah kuatkan agama ini dengan Umar, ya. Mohon berikan hidayah kepada Umar. Betul, begitu Umar dapat hidayah, suasana terbalik. Kalau dulu sebelum Umar masuk Islam dakwah sembunyi-sembunyi, yang nantangin terang-terangan. Begitu Umar masuk Islam dakwahnya terang-terangan, yang mau ngelawan sembunyi. Tuh, maka disebut Umar al-Faruq. Umar Faruq itu artinya pembeda dari Umar sebelum Islam dan Umar setelah masuk. Lah kalau Nabi mengartikan asyidda alal kufar, ketemu orang kafir dimati, dia Umar udah mati itu. Nabi itu kalau ngeliat orang kafir didoain, ya Allah mudah-mudahan masuk Islam. Kalau tidak, mudah-mudahan anak cucunya yang masuk Islam. Itu Nabi. Tetangga kita belum Islam, doain, ya Allah mudah-mudahan dia masuk Islam. Kalau enggak, mudah-mudahan anak cucunya. Kalau karena doa kita dia masuk Islam, pahala kita besar sekali. Nabi itu pernah sendalnya hilang. Sendal hilang. Nabi itu nggak kayak kita, sendal kita banyak. Nabi sendalnya atuh, hilang, ya kan? Kalau saya bukan hilang dulu, sendal saya dipakai sama anak murid. Mana ini sendal nggak sampai hilang? Ya karena mungkin sendal saya jelek kali ya. Nabi sendalnya hilang. Apa yang dilakukan Nabi? Marah? Tidak. Ya Allah, Nabi doa. Kalau yang nyolong sendal saya, orang yang memang butuh, ya Allah, dia lapar, anaknya lapar, ya Allah, biarlah dia jual dan mudah-mudahan kau beri keberkahan. Jadi tapi ya Allah kalau yang nyolong orang iseng, ya Allah, cuma-cuman iseng, duit ada, cukup, tapi masih nyolong juga, ya Allah, mudah-mudahan itu dosa terakhir yang dia lakukan. Ini akhlak Nabi nih, ya. Ini di akhir zaman ini banyak orang disebut ustadz akhlaknya nggak ada, ya. Makanya siapapun kalau ceramahnya nggak bener, biar katanya ulama, ustadz, kiai, habaib, jangan diikuti. Karena hadisnya jelas, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita ngikutin makhluk kalau urusannya untuk maksiat kepada sang khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak boleh, ya. Kalau Gus Dur nih, biar keluar dari pantat ayam, kalau telur ambil. Biar keluar dari pantat kiai, kalau kuning apa terus
biar itu kuning karena itu dari kiai, ambil gitu. Itu salah. Tapi Habib ini ulama, ini kiai, ini ustadz, ya tetap aja kalau kuning buang. Taat sama kiai harus, tapi fanatik nggak boleh. Fanatik begini loh, misalnya saya ingin idolain Ustadz Makmun, fanatik, bodoh amat, pokoknya kalau udah Ustadz Makmun saya siap menjadi garda terdepan, benar mau salah pokoknya gitu kan. Itu nggak boleh. Ustadz itu bukan nabi, ulama itu bukan kalau nabi maksum terjaga, nabi nggak mungkin salah. Makanya dulu nabi ngumumin ayo perang, kita ikut pasti bener karena langsung dari Allah. Tapi kalau sekarang ada orang ngajak perang, ayo jihad, jihad lawan siapa? Kalau jihad lawan orang kafir, ya kan? Ini nggak ngajak jihad, lawannya nggak jelas, jihad masih apa? Sampai ada diganti hayya alal jihad gitu. Itu dosa, itu merubah ajaran Nabi sejak dulu. Sampai Nabi sendiri dalam keadaan genting, dalam keadaan mencekam, nggak pernah adzan diganti. Akhirnya dipelesetin hayya alal nikah katanya, ayo nikah aja katanya. Nah, yang lain tadi isinya gitu ya. Pokoknya nutup aurat diusahakan sebisa mungkin. Tidak harus bentuknya mungkin adanya, misalnya mukena nggak ada, tapi dilihat di tas lagi musafir kan, tas suami ada training, udah trainingnya pakai, terus pakai kaos kaki, ada kaos panjang diikat. Yang penting aurat kulit nggak kelihatan, leher ketutup, kepala ketutup, gitu, ceban wajah kelihatan, sholat sah. Meskipun bawahnya training, atasnya nggak tahu jaket, gitu kan. Bentuknya tutup aurat nggak penting, tapi yang penting aurat tertutup.